Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pernah nggak sih kita punya uang lebih dari biasanya? Gajian, dapat bonus, ada pemasukan tak terduga, tapi entah kenapa tetap aja hati ini terasa kosong. Ada rasa was-was, ada kekhawatiran. Cukup nggak ya buat besok? Kenapa ya? Kayaknya masih kurang terus. Padahal kalau dihitung sudah lebih dari cukup. Kalau kamu pernah ngerasain kayak gini, coba tulis di kolom komentar ya. Apa yang bikin kamu merasa belum cukup meski udah punya banyak? Siapa tahu kita bisa belajar dari cerita satu sama lain. Hari ini kita akan bahas satu hal yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata bisa sangat menentukan arah hidup kita, yaitu perasaan cukup. Banyak orang kerja keras siang malam, gajinya sudah lumayan, tapi tetap merasa kekurangan. Ada yang bisnisnya lancar, pemasukannya oke, tapi tetap gelisah, selalu merasa ada yang kurang. Masalahnya bukan cuma di angka, masalahnya ada di dalam hati. Dan ketika hati tak pernah merasa cukup, maka sebesar apapun rezeki yang datang, tetap terasa kurang. Kita jadi terus merasa haus, seperti minum air laut. Semakin banyak yang ditelan, maka semakin haus jadinya. Imam Al-Ghazali pernah bilang, orang yang miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup, meskipun dunia diberikan kepadanya. Kata-kata ini nggak cuma indah, tapi dalam banget maknanya. Karena sejatinya, cukup itu bukan soal jumlah, tapi soal rasa. Rasa tenang, rasa syukur, rasa ridho. Coba lihat sekeliling. Ada orang yang penghasilannya biasa aja, tapi wajahnya damai. Hidupnya sederhana, tapi dia nggak banyak mengeluh. Sebaliknya, ada yang punya rumah mewah, mobil mahal, tapi tetap merasa kurang. Ada rasa takut kehilangan, rasa cemas, rasa nggak puas yang terus menghantuinya. Cukup itu bukan ketika keinginan kita terpenuhi, tapi ketika kita mampu menahan diri dari yang tidak perlu. Ketika kita sadar bahwa enggak semua keinginan harus dituruti. Ketika kita mulai berkata, ini sudah cukup untukku. Islam sejak awal menanamkan nilai ini, lewat zakat, sedekah, bahkan puasa. Semua itu bukan cuma ibadah fisik, tapi juga latihan hati. Supaya kita nggak jadi budak nafsu, supaya kita tahu apa yang kita butuhkan itu sebenarnya nggak sebanyak yang kita inginkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Kekayaan hati itulah bentuk kekayaan yang paling sejati. Kenapa bisa disebut sedekah untuk diri sendiri? Karena rasa cukup itu menenangkan hati. Dia menumbuhkan rasa syukur. Dia menjauhkan kita dari rasa iri, dengki, dan tamak. Bayangin kalau setiap hari kita bisa bilang ke diri sendiri seperti ini, Alhamdulillah, ini cukup. Maka kita nggak akan mudah tergoda untuk ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Kita nggak akan stres karena nggak punya barang baru. Kita nggak akan membenci orang lain hanya karena mereka terlihat lebih dari kita. Dan lebih dari itu, rasa cukup bikin kita lebih mudah memberi. Karena saat hati merasa cukup, kita bisa lebih ringan dalam bersedekah, berbagi, dan menolong orang lain. Kita sadar, rezeki itu adalah amanah, bukan mutlak milik kita. Jadi, punya rasa cukup itu bukan berarti kita berhenti berusaha,
tapi kita belajar menyeimbangkan antara usaha dunia dan ketenangan jiwa. Ada beberapa hal yang sering jadi penyebab rasa nggak pernah cukup. Yang pertama, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial memperparah ini. Setiap hari kita lihat pencapaian orang lain, liburan mereka, barang baru mereka, gaya hidup mereka, dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan standar yang mereka tunjukkan. Padahal yang kita lihat di layar itu cuma potongannya aja. Belum tentu kenyataannya seperti itu, bukan realita penuh. Tapi tetap saja kita merasa tertinggal, merasa kurang, merasa hidup kita nggak sesukses mereka. Akhirnya, perasaan cukup di diri kita hilang. Semakin sering membandingkan diri, semakin kita akan merasa kekurangan. Kedua, kurangnya rasa syukur. Kita terlalu fokus pada yang belum dimiliki, sampai lupa apa yang sudah ada di tangan. Kita sibuk melihat kekurangan, sampai lupa mensyukuri kesehatan, keluarga, makanan yang cukup, tempat tinggal, waktu luang. Syukur itu memperluas rasa. Ketika kita bersyukur, hal kecil pun terasa cukup. Tapi kalau nggak bersyukur, hal besar pun masih terasa kurang. Yang ketiga, nafsu konsumsi yang nggak bisa dikontrol. Banyak orang kerja keras bukan untuk kebutuhan, tapi untuk gaya hidup. Beli bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat mampu, karena ingin validasi dari orang sekitar. Akhirnya uang habis untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Dan lebih parahnya, tetap nggak merasa puas. Semakin nafsu ini diikuti, ternyata semakin nggak pernah merasa cukup dan nggak pernah merasa puas. Yang keempat, tidak punya tujuan finansial yang jelas. Kalau kita nggak tahu tujuan keuangan kita, uang akan habis tanpa arah. Kita nggak tahu kapan harus puas, karena nggak ada penanda cukup. Tujuan itu seperti peta. Tanpa peta, kita terus berjalan tanpa tahu kapan sampainya. Dan kalau terus merasa belum sampai, kita terus merasa kurang. Maka tujuan finansial itu penting, supaya kita tahu jelas untuk apa uang kita gunakan. Pertama, perbanyaklah syukur sekecil apapun nikmatnya. Bikin jurnal syukur sederhana. Setiap hari, tulis 3 hal yang kamu syukuri. Bisa sesederhana udara segar, makanan hari ini, atau obrolan hangat dengan keluarga. Apapun yang membuat kamu lebih baik, perlu disyukuri. Maka syukuri itu dengan cara menulisnya. Dengan membiasakan diri bersyukur, kita melatih otak dan hati kita untuk fokus pada yang sudah ada, bukan yang belum ada. Maka secara perlahan, rasa cukup itu akan muncul dalam diri kita. Kedua, hindari membandingkan hidup. Ingat, setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Ujian dan rezeki kita berbeda-beda. Fokuslah pada prosesmu sendiri. Nikmati pertumbuhanmu sekecil apapun itu. Kalau perlu, kurangi konsumsi media sosial yang bikin kamu terus merasa kurang. Karena di sanalah sumber masalahnya. Jika kita bisa mengontrol waktu di sosial media, maka akan lebih mudah untuk jauh dari sifat membanding-bandingkan hidup. Yang ketiga, belajar hidup sederhana. Sederhana itu bukan soal jumlah, tapi soal kesadaran. Kita tahu prioritas. Kita tahu mana yang penting, mana yang hanya gengsi, mana yang kita butuhkan, mana yang sekedar keinginan atau nafsu saja. Tapi bersikap seperti ini bukan berarti pelit ya. Pelit itu karena takut kehilangan. Sederhana itu karena sadar bahwa nggak semua hal harus dimiliki. Yang keempat, tata keuangan sesuai syariat.
Islam ngajarin kita untuk seimbang, sisihkan untuk sedekah, sisihkan untuk tabungan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan nunggu sisa untuk berbagi, tapi niatkan dari awal. Dengan menata keuangan sesuai nilai Islam, kita merasa lebih tenang. Karena kita tahu, setiap rupiah yang keluar ada tujuannya, ada nilai ibadahnya. Keuangan kita jadi lebih terkontrol. Jadi nggak habis yang nggak tahu kemana arah keluarnya. Jadi cukup itu bukan tentang berapa digit saldo di rekening kita, tapi tentang apakah hati ini bisa bersyukur dan merasa tenang dengan apa yang sudah ada. Cukup itu tentang menyadari apa yang sudah ada, bukan menyesali yang belum dimiliki. Cukup itu tentang ridho atas takaran Allah, sambil terus berikhtiar dengan ikhlas. Bukan berarti nggak boleh kaya, bukan berarti nggak boleh kerja keras. Tapi pastikan hati ini tetap lapang, biar rezeki itu datang bukan cuma ke dompet, tapi juga berdampak baik ke jiwa kita. Nah, coba tulis di komentar, apa satu hal sederhana dalam hidupmu yang paling bikin kamu merasa cukup? Karena mungkin yang kecil buat kita ternyata besar di mata Allah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Barakallahu fikum.